Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan ATS Kepabeanan dan Ekspor Impor. Nama saya Dila Galuh Anastasia, NPM 211230121 kelas 21C. Berikut adalah jawaban soal nomor 1 dan nomor 2, yaitu prosedur ekspor produk furniture berupa kursi rotan dari Indonesia ke Australia. Berikut adalah sekilas deskripsi produk ekspor yang berupa kursi rotan berbahan rotan alami dengan bantalan busa dan kain. Ukuran seperti yang tertera pada tabel dengan perkiraan kode HS 94017900, kursi lainnya dari bahan selain kayu atau logam. Label produk yang wajib dicantumkan adalah Made in Indonesia, bahan penyusun dan instruksi penggunaan dan pembersihan. Berikut kurang lebih gambarnya. Berikut adalah alur prosedur ekspor. Prosedur ekspor yang pertama yaitu administrasi ekspor, korespondensi pembuatan kontrak, pembukaan LC oleh importir, opening bank pengiriman LC, serta bank koresponden meneruskan LC ke eksportir. Prosedur fisik ekspor yaitu dimulai dari produksi. Eksportir mulai menyiapkan barang kursi rotan sesuai dengan spesifikasi pada kontrak keadaan LC. Melakukan quality control untuk memastikan kualitas barang, kemasan, serta persiapan dokumen ekspor dan label sesuai regulasi Australia. Melakukan pemesanan angkutan bisa melalui kapal laut ataupun pesawat sesuai dengan eh, kontrak atau perjanjian ya, serta melakukan pendaftaran dan via muat dan melengkapi beberapa dokumen yang diperlukan. Untuk prosedur ekspor melalui kapal itu dilakukan pemindahan dan pemuatan barang ke kapal serta pengurusan SKA. Nah, untuk prosedur pembayaran dan pengeluaran barang, negosiasi sesuai yang disepakati pada LC, pengiriman dokumen ke opening bank, penyampaian dokumen kepada importir, dan yang terakhir ada pengeluaran barang dengan melalui pemeriksaan proses biosecurity. Jika semua dokumen sudah lengkap dan barang dinyatakan aman, maka barang dapat dikeluarkan dari pelabuhan tujuan. Nah, dokumen-dokumen penting yang perlu dilengkapi ya untuk ekspor yaitu invoice, packing list, BL atau airway bill, shipping instruction, PEB, NIB, SKA. Untuk pembebasan bea masuk di Australia, fumigation certificate ini perlu dilakukan karena perlu dilengkapi karena Australia sangat ketat terhadap penanganan hama. PEB, NPE, dan katalog produk jika diperlukan. Nah, persyaratan khusus untuk ekspor ke Australia itu, terutama jika bahannya seperti rotan dan kain, maka wajib dilakukan fumigasi. Seperti yang tadi sudah disampaikan sebelumnya, bahwa Australia sangat ketat terhadap penanganan hama. Di Australia juga diberlakukan perlu adanya label pada setiap produk yang akan masuk, gitu, termasuk seperti petunjuk penggunaan serta material bahan yang digunakan karena Australia sangat concern dengan penggunaan zat-zat kimia berbahaya seperti penggunaan formalin. Untuk pajak ekspor untuk kursi rotan tidak dikenakan pajak karena bukan merupakan barang yang dibatasi. PNBP mungkin diperlukan jika ada perizinan tertentu ya gitu. Untuk PPh 22 ekspor eh, biasanya tidak dikenakan untuk furniture barang berbahan rotan. Nah, untuk jawaban soal nomor 3, terjadi resiko kapal terlambat datang 2 hari dari jadwal gitu. Nah, eh, dalam konteks ekspor kursi rotan dari Indonesia ke Australia, jika kapal terlambat datang 2 hari dari jadwal, maka siapa yang mungkin bertanggung jawab? Yaitu yang pertama ada pelayaran atau shipping line. Jika keterlambatan disebabkan oleh masalah operasional pelayaran, misalkan keterlambatan bongkar muat atau cuaca buruk. Untuk yang kedua, yang mungkin bertanggung jawab adalah eksportir atau freight forwarder. Jika keterlambatan terjadi karena kesalahan dalam booking kapal, misalnya, atau juga bisa tergantung dari Incoterm yang digunakan gitu. Nah, solusinya adalah melakukan komunikasi keterlambatan secara proaktif. Jadi eksportir itu wajib memberitahu importir tentang keterlambatan yang mungkin terjadi dan apa saja penyebabnya. Nah, yang kedua yaitu memberikan ganti rugi sesuai dengan yang tercatat pada pasal perjanjian.
Melakukan revisi jadwal distribusi jika dimungkinkan, dan melakukan evaluasi terhadap pemilihan mitra logistik jika keterlambatan sudah sering terjadi. Untuk jawaban soal nomor 4 terkait studi kasus PT Sisa Jadi Karya. PT Sisa Jadi Karya adalah perusahaan yang mengumpulkan berbagai barang bekas untuk didaur ulang. Dalam rangka uji coba, perusahaan melebur logam-logam dari sisa-sisa aluminium yang kemudian dicetak menjadi pintu kamar mandi. Apabila pintu tersebut diekspor, maka perusahaan dapat menggunakan origin kriteria apa? Kita mulai dari pengertian origin kriteria. Origin kriteria atau kriteria asal barang adalah ketentuan yang digunakan untuk menentukan negara asal suatu barang dalam perdagangan internasional. Hal ini penting untuk menentukan preferensi tarif berdasarkan perjanjian dagang, membedakan antara barang yang berasal dari negara mitra atau bukan, dan menentukan kelayakan produk untuk mendapat tarif preferensi. Origin kriteria dibedakan menjadi dua kategori utama, yaitu wholly obtained, berupa barang diperoleh sepenuhnya dari suatu negara tanpa menggunakan material impor, dan yang kedua adalah substantial transformation atau kriteria transformasi, yaitu barang mengalami proses pengolahan yang signifikan di suatu negara. Jika berdasarkan studi kasus PT Sisa Jadi Karya, bukan merupakan wholly obtained karena aluminium bekas bisa jadi berasal dari berbagai negara, atau kita bisa bilang bahan bakunya berasal dari wilayah yang tidak jelas gitu ya, dari mana gitu. Namun setelah barang tersebut telah melewati proses peleburan dan pencetakan menjadi produk baru, yaitu pintu kamar mandi, maka produk ini memenuhi syarat dalam kategori substantial transformation. Original kriteria yang dapat digunakan adalah change in tariff heading, regional value content, dan specific processing rules. Untuk mendapatkan tarif preferensi dalam ekspor, PT Sisa Jadi Karya dapat mengajukan sertifikat asal dan memilih kriteria asal sesuai dengan kondisi di atas. Demikian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.